Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Cilacap, Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaida Yazra Dimiantri. Saya mahasiswa Prodi S1 Farmasi. Di sini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan sebuah isu tentang kasus perundungan atau biasa kita kenal dengan bullying. Kasus perundungan atau bullying seringkali luput dari perhatian kita, padahal dampaknya sangat nyata di sekitar kita. Isu mengenai kasus bullying atau perundungan bukanlah hal sepele. Di Indonesia, contohnya pada kasus siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Kondisi tersebut mengakibatkan korban berinisial MH meninggal dunia. Sebelumnya, diketahui korban dirawat di Rumah Sakit Fatmawati akibat luka serius pada wajah dan juga kepalanya. Luka serius pada wajah dan kepala korban diakibatkan oleh hantaman benda tumpul. Bullying merajalela, Islam solusinya. Kasus perundungan anak dan remaja di Indonesia semakin parah. Sepanjang 2024, KPAI mencatat lebih dari 2.000 laporan kekerasan terhadap anak, termasuk bullying fisik, verbal, dan juga cyber. Bahkan ada puluhan kasus bunuh diri akibat depresi karena perundungan. Di sekolah pun, 1 dari 4 siswa berpotensi menjadi korban bullying. Semua ini menandakan ada yang salah dengan lingkungan sosial kita. Banyak keluarga kehilangan fungsinya, orang tua sibuk, anak mencari pelarian di media sosial, yang menjadikan tempat ejekan, hinaan, dan olok-olokan dianggap hiburan. Nilai moral memudar, empati pun tumpul. Lebih buruk lagi, kekerasan dinormalisasi, korban dianggap lemah, pelaku dibiarkan. Padahal Islam tegas melarang perundungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek." Dalam Islam, keluarga wajib menjadi madrasah pertama yang menanamkan iman dan adab. Semua harus mencetak kepribadian Islam, bukan sekedar tempat menunggu pengetahuan. Dan negara wajib melindungi jiwa rakyatnya dengan hukum syariah yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Masalah bullying hari ini sesungguhnya lahir dari sistem sekuler yang menuhankan kebebasan, mengukur kehormatan dari popularitas dan harta. Padahal Islam menegaskan, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena itu, solusi sejati bukan sekedar kampanye anti-bullying, tetapi kembali pada syariah Islam secara kafah, yang melahirkan masyarakat penuh kasih, aman, dan saling menghormati. Prinsip utama Islam adalah rahmat bagi seluruh semesta, atau rahmatan lil alamin. Sikap perundungan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia jelas bertentangan dengan prinsip ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustakannya, dan tidak boleh menghinanya." Hadis riwayat Muslim. Nilai tauhid mengajarkan kita untuk memandang manusia itu memiliki martabat yang sama. Oleh karena itu, melihat fenomena bullying atau perundungan, seharusnya hati kita ikut tergerak merasakan penderitaan yang dialami oleh korban, seperti rasa takut, malu, dan sakit hati yang mereka alami. Mungkin juga kecewa terhadap orang-orang sekitar yang diam saja saat menyaksikan hal tersebut terjadi. Yang pertama, di level individu, kita bisa mencari bantuan dari orang-orang sekitar atau bisa juga merangkul korban dan juga mengumpulkan bukti jika dalam kondisi yang aman. Yang kedua, jika berada di lingkungan kampus, kita bisa melaporkannya ke pihak berwenang di kampus atau pihak layanan khusus lainnya.
Saya sebagai mahasiswa farmasi berkomitmen untuk mengatasi kasus bullying atau perundungan melalui aksi nyata seperti memberikan edukasi, pendampingan, dan membangun lingkungan yang positif. Pada akhirnya, keimanan kita diuji oleh bagaimana kita menyikapi derita sesama. Mari kita wujudkan Islam yang ramah, adil, dan membawa solusi. Dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.